Bagi semuanya, berjumpa kembali dengan saya, tentunya dalam berbagi pengetahuan begitu ya. Bagi pengetahuan terkait dengan pencarian jurnal referensi untuk bahan penelitian. Eh, Kemarin sudah dijelaskan bagaimana cara mencari jurnal terindeks Sinta, kemudian terindeks Scopus, terindeks PLOS, dan sebagainya gitu ya. Bahkan jurnal-jurnal terindeks Scopus Q1, 2, 3, dan 4. Ya, kemarin sudah dicontohkan. Nah, untuk sekarang kita akan coba untuk eh, apa namanya, bagaimana caranya mendownload software atau tools yang saya gunakan kemarin. Kebetulan kemarin yang saya jelaskan itu menggunakan tools Publish or Perish. Cuma terkadang ada beberapa orang yang memang kesulitan untuk mengakses eh, tools tersebut ya, atau tidak tahu bagaimana cara mengaksesnya gitu ya. Makanya saya coba jelaskan kembali untuk pencarian atau proses download dari tools tersebut. Namanya adalah Publish or Perish. Kalau sekarang itu versinya sudah versi 8 gitu ya. Saya coba izin share. Nah, ini tools yang digunakan adalah Publish or Perish. Jadi semuanya bisa mendownload dengan mudah di Google gitu ya. Anda masuk ke Google, kemudian ketikkan Publish or Perish ya. Publish or Perish saja gitu ya, tanpa harus menggunakan on Mac dan sebagainya. Biasanya ketika kita ketika kita mengetikkan Publish or Perish itu langsung muncul pilihannya, mau digunakan untuk MacBook, mau digunakan untuk PC, mau digunakan untuk laptop dan sebagainya gitu ya. Semuanya sama. Nah, kalau sudah diketik akan muncul tampilan seperti ini. Kita coba klik satu link Publish or Perish version 8, versi 8 gitu ya. Setelah diklik nanti akan diarahkan ke tabel ini. Nah, nanti di bawahnya itu ada Publish or Perish untuk download ya. Nah, ini ada Publish or Perish yang bisa kita download untuk Windows, untuk Mac, dan untuk Linux. Biasanya yang paling umum banyak digunakan untuk Windows. Ya, jadi kita pilih untuk Windows. For Windows, diklik saja, nanti akan diarahkan ke laman yang lainnya. Nah, ini. Nah, setelah itu akan diarahkan ke laman ini, dan di bagian bawah itu ada Publish or Perish Installer. Ini tinggal diklik nanti akan muncul langsung proses download ya. Jadi semudah itu untuk mendownload Publish or Perish gitu ya. Kemudian setelah di-download apa namanya, software ini langsung diinstal di komputer, di laptop Anda untuk bisa digunakan. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di berbagi pengalaman kita atau berbagi pengetahuan terkait dengan penelitian. Dalam penelitian, terutama untuk mahasiswa angkatan akhir, supaya tidak takut lagi dalam skripsi, supaya tidak bikin pusing lagi dalam skripsi begitu ya. Karena ternyata banyak sekali tools yang bisa kita gunakan, terutama untuk mencari referensi dan juga mencari judul skripsi untuk tema penelitian yang akan kita ajukan
ke dosen pembimbing gitu ya. Kalau biasanya mahasiswa itu mencari di internet itu ya, judul skripsi yang akan dijadikan skripsi dia begitu ya. Atau mencari judul skripsi di perpus gitu ya. eh, dengan cara melihat judul skripsi yang sudah ada, kemudian diambil dan itu dijadikan sebagai judul skripsi dia, ya. Dan hanya paling yang diganti adalah lokasi penelitiannya, kemudian tempat penelitiannya, dan waktu penelitiannya. Kebanyakan mahasiswa melakukan hal seperti itu sehingga pengetahuan terkait dengan penelitian mahasiswa itu sangat rendah sekali, gitu ya. Padahal itu sudah jadul dan untuk di zaman teknologi seperti ini banyak teknologi atau aplikasi yang bisa digunakan untuk mencari tema penelitian, referensi, kemudian judul penelitian bahkan begitu ya, yang bisa dijadikan sebagai bahan penelitian dan mungkin itu bisa jadi penelitian yang terbaru gitu ya. Dan mungkin itu yang dihindari oleh mahasiswa sekarang ini, penelitian yang terbaru, seolah-olah penelitian yang baru itu penelitian yang menyeramkan gitu ya, atau mereka sudah ketakutan di awal ketika mau mengajukan judul yang baru atau belum belum ada begitu ya. Nah, itu harusnya dihindari dan mahasiswa yang di zaman sekarang ini harus bisa mencari atau mendapatkan atau meneliti sesuatu yang baru supaya memberikan kontribusi nyata di dunia pendidikan gitu ya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan cara mencari referensi jurnal, baik itu terindeks Sinta, kemudian terindeks Scopus, terindeks WOS, dan yang lain sebagainya. Dan itu pun juga sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya terkait cara mencarinya, gitu ya. Nah, ini yang lebih lebih bagus lagi yaitu bagaimana sih caranya mencari judul penelitian atau judul skripsi supaya skripsinya itu bisa diterima oleh dosen pembimbing Anda. Karena untuk mencari judul skripsi itu kita tidak perlu lagi datang ke perpus, ya. Tidak perlu lagi capek-capek langsung ke perpus baca, kemudian apalagi sampai mengambil judul orang yang sudah diteliti, kemudian kita jadikan sebagai judul penelitian kita dan hanya diganti eh, tempat penelitiannya saja, gitu. Itu sudah kuno sekali ya. Mungkin yang bisa saya rekomendasikan yaitu tools yang pertama Publish or Perish yang kemarin sudah dimunculkan di video sebelumnya. Yang kedua adalah FOSS Viewer. Nah, FOSS Viewer itu apa? FOSS Viewer itu tools untuk mencari tema-tema penelitian yang terbaru, gitu ya. Dari mana dasarnya? Dasar dari pencarian judul baru itu yaitu dari jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan, baik itu di jurnal terindeks Sinta, Sinta 5, 4, 3, 2, 1, bahkan yang terindeks Scopus sekalipun gitu ya. Karena dalam tools tersebut bisa memunculkan penelitian yang memang belum banyak orang teliti, gitu ya. Dan bahkan sudah bisa dimunculkan juga tema penelitian yang banyak orang teliti gitu. Jadi kita bisa merekomendasikan, kita bisa mencari judul-judul terbaik, judul-judul terbaru untuk tema penelitian bahkan judul penelitian Anda. Ya, jadi tidak perlu lagi kita datang ke perpus kemudian mencatat gitu ya, mencatat judul-judul, kemudian memilih judul tersebut menjadi judul kita. Itu sudah kuno. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana caranya menjalankan post view itu. Ya, oke. Sebelum kita menggunakan post viewer, kita coba share cara
mendownloadnya begitu ya. Cara mendownload software Host itu. Yang pertama Anda buka Google, kemudian ketikkan di sana download Host. Nah, boleh for Windows, tergantung dari eh, apa jenis laptop yang Anda gunakan. Misalkan for Windows. Di sini banyak sekali pilihannya gitu ya. Dari software Host. Misalkan saya pilih untuk yang pertama. Nah, ini untuk download Host. Nah, di sini ada pilihannya. Nah, nanti Anda bisa pilih Host for Microsoft Windows. Nah, dia nanti langsung akan mendownload softwarenya, yaitu software Host. Oke, kita masih menunggu. Kemudian bahkan dengan alat ini, dengan tools ini, kita bisa mencari judul terbaru berdasarkan jurnal terindeks Scopus. Ini luar biasa sekali, ya. Di mana di sana nanti akan ditampilkan apa tema-tema penelitian yang mungkin bisa dijadikan rekomendasi sebagai penelitian kita, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, kebetulan saya pun juga mahasiswa S3 program doktor di Universitas Negeri Semarang yang sekarang tinggal menunggu sidang gitu ya. Kemudian saya pun juga mencari judul penelitiannya itu melalui tools itu, dan syukur alhamdulillah tema penelitian yang saya ajukan langsung diterima oleh promotor, karena memang saya menjelaskan di awal bahwa penelitian yang saya usulkan itu penelitian yang terbaru dan belum banyak diteliti. Dan berdasarkan pemaparan yang diberikan, akhirnya promotor pun juga menyetujui judul tersebut untuk dijadikan sebagai penelitian saya. Ya, ini masih berproses gitu. Ya, nampaknya sudah selesai proses mendownloadnya. Kita buka ya sebelum itu tadi, kemudian kita eh, jalankan atau ekstrak dulu. Misalkan di sini kita ekstraknya. Nah, kita tunggu prosesnya cepat sekali gitu ya. Setelah diekstrak, kita akan diarahkan ke hasil ekstraknya. Nah, di sini ada warna hijau tulisan Opus Viewer, kita klik. Nah, ini tanpa harus memasukkan serial number dan sebagainya, kita langsung bisa digunakan. Ini masih loading, dan juga ini program atau software Viewer ini tidak memerlukan space yang banyak gitu ya. Nah, dan ini juga sangat enteng itu dalam prosesnya. Ini downloading, kita masih menunggu. Nah, ini sudah selesai. Inilah dia tampilan dari software Viewer tersebut. Nanti bagaimana cara menggunakannya kita akan tunjukkan di video berikutnya. Dalam Viewer ini ada beberapa toolbar begitu ya. Ada file, items, dan analyze. Kemudian ini create untuk mengambil data yang akan kita apa namanya petakan gitu ya. Kemudian open, ini membuka filenya. Kemudian manual, dan ini about Viewer, tentang Viewer itu sendiri. Kemudian di sebelah kanannya ada network visualization. Nah, ini akan dimunculkan keterkaitan atau jaringan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ya, kemudian overlay visualisasi. Ini juga visualisasi secara overlay, ya. Nanti akan dimunculkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dalam bentuk lingkaran, kemudian ada warnanya, biasanya itu warna kuning.
gradasi dan density, juga sama tampilan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait dengan tema inti, tema utama yang akan kita teliti. Ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan terkait dengan cara mendownload software FastViewer. Untuk berikutnya nanti akan dimunculkan cara penggunaannya seperti apa. Terima kasih. Selamat menyaksikan dan selamat mencoba. Jangan ragu untuk memunculkan ide penelitian yang baru, karena dengan penelitian yang baru memberikan kontribusi nyata terhadap pendidikan di Indonesia. Terima kasih, salam sehat. Oke, kita lanjutkan berikutnya, yaitu cara penggunaan Foursquare untuk mencari tema penelitian terbaru. Dua software yang sudah dijelaskan itu saling keterkaitan antara Publisher Paris dengan Foursquare. Ya, kita akan coba langsung yang pertama di Publisher Paris dulu. Ini untuk untuk apa namanya, mencari tema penelitian terbaru yang akan kita teliti begitu ya, atau kita ajukan ke pembimbing atau ke dosen begitu ya. Itu tidak lepas dari software Publisher Paris. Jadi saling keterkaitan antara Publisher Paris dengan Foursquare gitu ya. Misalkan ini saya menggunakan Scholar gitu ya. Scholar, saya mencari keyword tentang kecerdasan logis matematis ya, tahun 2020 sampai 2024. Enter, kita tunggu prosesnya mencari data artikel yang berkaitan dengan tema penelitian itu. Atau misalkan Anda mau cari jurnal yang terindeks Scopus. Biasanya kalau kalau sudah tingkatan penelitiannya untuk magister, kemudian untuk doktor, itu cakupan referensinya harus jurnal terindeks Scopus Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Kalau Sinta biasanya sudah tidak digunakan lagi. Nah, yang saya contohkan untuk jurnal yang terindeks di Scholar gitu ya, bisa Sinta 1, 2, 3, 4 atau bahkan 5. Ya, caranya dari rentetan jurnal yang kita akan cari benang merah atau tema terbarunya. Ini yang pertama kita save dulu. Ya, save dengan menggunakan format result as garis miring ref manager ini, klik. Kemudian nanti kita save. Di sini misalkan kita beri nama kecerdasan logis. Ya, perhatikan ini penyimpanannya di mana supaya tidak lupa. Berikutnya kita save. Ya. Kemudian setelah di save, kita kembali dulu ke FastViewer. Ya, ke FastViewer untuk melakukan proses pencarian tema terbaru. Nah, ini sudah muncul di FastViewer. Kita coba jalankan. Yang pertama, klik create ya, untuk menarik data yang akan kita cari, rekomendasi judulnya berdasarkan tadi hasil Cevas dari Publisher Paris. Kemudian pilih create a map based on the text data. Kemudian di next. Karena kita tadi menyimpannya dalam bentuk list, maka kita pilih yang ketiga, read data from reference manager files.
tipenya yaitu RIS and Node and Revox. Kemudian di next. Nah, di sini di RIS ini kita karena formatnya RIS, kita cari datanya di RIS. Nah, tadi disimpan di mana? Kita simpannya itu di dokumen, ya. Nah, ini kecerdasan logis matematis. Kembali, kemudian di next. Ini berdasarkan judul, ya. Nah, ini di next saja. Nah, ini ternyata ada keterkaitannya itu sebanyak 1022 keterkaitan, ya. Kita coba turunkan, ya. Nah, kita coba turunkan supaya melihat keterkaitannya lebih banyak. Nah, misalkan ini P3 lah, ya. 3. Kemudian di next. Nah, ini kita naikkan. Kemudian di next. Nah, ini keterkaitan terkait dengan kecerdasan logis matematis. Kalau yang tidak sesuai kita tidak checklist. Nanti, kalau sudah yang tidak dipakai, kira-kira kita hilangkan checklistnya, kemudian setelah selesai kita klik finish. Akan lihat tampilannya. Nah, ini banyak sekali keterkaitan tema penelitian terkait dengan kecerdasan logis matematik yang sudah diteliti, gitu ya. Nah, ini misalkan kalau kecerdasan yang sudah diteliti, misalkan yang berkaitan dengan kecerdasan logis, yaitu diteliti dalam usia dini, ya. Kemudian namanya penelitian tentang kecerdasan logis. Hmm, ternyata di sini keterkaitannya itu kemampuan berpikir, kecerdasan logis. Nah, kalau kita lihat di density-nya, yang belum banyak diteliti yaitu kalau di kecerdasan logis matematis secara umum itu sudah banyak diteliti, tapi kalau yang dikaitkan dengan kemampuan matematis anaknya ini belum ada nih. Kemudian terkait dengan apa namanya pengaruh pengaruh kecerdasan logis matematis terhadap apa namanya anak usia dini, misalkan ini juga belum ada, ya. Atau pengaruh kecerdasan logis matematis terhadap variabel yang lain atau kemampuan berpikir ini juga belum ada penelitian yang dilakukan, ya. Nah, dari sini kita bisa membuat rekomendasi terkait dengan judul penelitian yang akan kita teliti, ya. Ini jurnal-jurnal yang terupdate, ya, karena tadi saya rentang waktunya itu di tahun 2020 sampai dengan 2024, ya. Di sini ada warna yang cerah sekali dan warna yang kurang cerah. Nah, warna yang kurang cerah inilah warna yang jarang diteliti atau belum banyak penelitiannya, begitu, ya. Oke, itu mungkin penjelasan yang bisa diberikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, terus berkarya, terus memunculkan ide-ide kreatif untuk menyumbangkan idenya di dunia pendidikan. Terima kasih, selamat siang.